Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Kembali lagi channel kami, channel Muhammad Haris Al-Khudri. Pada kesempatan yang baik ini, saya bermaksud untuk menjual mobil baru kami, mobil Nissan Grand Livina tahun 2013, teman-teman. Ini tipenya XV automatic, warna putih. Ini tangan pertama dari baru. Ini saya tangan kedua, teman-teman ya. Saya jual di harga 107 juta nego itu, teman-teman. Saya sampaikan di awal, kalau dengan harga itu teman-teman berminat, dilanjutin ya teman-teman ya. Ini terkait fitur-fiturnya. Jadi saya jualan sekalian menyampaikan. Jadi teman-teman, maksud saya mereview atau memperlihatkan unit ini adalah agar nanti mbok menawa itu apa ya, kali aja teman-teman minat, teman-teman bisa melihat video ini full, itu nggak harus datang ke lokasi. Nanti kalau udah serak secara video, teman-teman bisa datang gitu, biar dari kami pun dilihat juga kan waktu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman rumahnya Demak atau Kudus atau luar kota atau Pati atau mungkin Jawa Timur, Jawa Barat, bisa hemat atau efisien waktunya gitu. Kalau serak baru disamperin gitu, teman-teman ya. Kan banyak ya orang-orang itu menjual istilahnya secara fisik kayaknya bagus di foto, tapi aktualnya nggak bagus. Ini saya sampaikan dulu di video biar clear, teman-teman. Nanti kalau oke, teman-teman bisa datang langsung gitu. Unit ini saya dapatkan dari tangan pertama, rumahnya Jakarta Barat gitu, teman-teman. Oleh orang yang menurut saya primpen ya. Primpen itu setiti itu apa ya, telaten gitu ya teman-teman ya kalau sama mobil. Soalnya ini service record Nissan, teman-teman, dari kilometer 0 sampai sekarang kilometernya 87.000 kalau nggak salah, 87 888 ya, nanti kita lihat. Nanti akan servis lagi di kilometer 90.000, akan servis lagi di Nissan. Ini nih servis recordnya di Nissan Kembangan, Puri Kembangan ya, Jakarta Barat. Jadi mobil ini full servisnya di Nissan. Jadi struknya semua ada lengkap itu, teman-teman. Jadi terkait dengan servis nggak perlu dikhawatirkan. Ini service record gitu ya, no puter-puter gitu lagi KM-nya ya. Risiko-risiko itu udah nggak ada. Oke, kita muter lah ya. Dari depan tadi udah saya ngobrol banyak, tadi teman-teman juga sudah lihat dari depan, dari samping. Ini putihnya aku kurang tahu ya, putih kan ada banyak ya, putih pearl atau agak kuning gitu ya, atau putih solid gitu ya. Ini samping, belakang, kanan, kiri gitu, teman-teman. Nah, unit ini bukan bebas, nggak pernah itulah ya, nggak pernah kena tabrak, atau bukan unit bekas banjir, teman-teman ya. Secara kemarin video-video yang lalu sudah saya sampaikan, beli mobil itu ada 3 risiko itu ya, utama itu ya, saya sampaikan kembali. Risiko yang pertama adalah bekas tabrak, risiko kedua adalah risiko banjir, risiko ketiga adalah risiko terkait legalitas dari unitnya sendiri. Gitu ya. Videonya di yang unit sebelumnya, unit Corolla Altis itu ya, sama 3 plus aku bilangnya. Yang terakhir adalah mobil yang bekas overheat, teman-teman. Mobil kalau yang bekas overheat itu juga nggak akan nyaman, suaranya akan gelitik, terus getar dan lain sebagainya. Jadi risiko yang paling dihindari ada 3 plus ya, teman-teman ya. Tadi ya, plusnya adalah mobil-mobil yang tidak pernah overheat. Ciri-cirinya apa yang tidak ada overheat, nanti saya sampaikan ya, teman-teman ya. Ini nanti kalau secara fitur spek, saya rasa teman-teman bisa lihat di video-video lain, karena video-video lain akan mengulas lebih itu ya, lebih detail kalau terkait dengan fitur secara eksterior, interior gitu ya. Yang jelas mobil ini secara elektrikal, fungsi-fungsinya nggak ada yang mati. Misalnya power windows all masih fungsi gitu ya, fog lamp masih fungsi gitu ya. Lampu headlamp atau lampu utama baik jauh atau dekat itu semuanya fungsi itu, teman-teman. Dari ban sendiri keempat-empatnya masih tebal, teman-teman. Ini yang secara aspek fungsional ya, teman-teman ya. Bannya masih, saya rasa ini 75%-an ya, teman-teman ya. 75% 80%. Ini bannya di tahun, kita lihat bersama-sama, tahun 2021 kalau nggak salah. Tahunnya tahun 2021.
Benar. Nah ini, sorry. Tahunnya tahun 2021, keempatnya 2021. Nah ini bagusnya adalah kaki-kakinya, shock breakernya ya teman-teman ya. Shock breakernya, shock absorbernya, baik depan, belakang, empat-empatnya udah ganti gitu teman-teman. Satu shock breaker itu 1,1 jutaan, jadi sudah diganti semuanya oleh pemilik pertama di dealer. Jadi masih panjang gitu, masih panjang nafasnya lah istilahnya, lifetime-nya masih panjang mobil-mobil ini. Oke, kita lihat dalamnya. Interiornya warnanya beige ya, krem. Interiornya warnanya beige atau krem, bersih. Ini bersih semua, nggak ada yang istilahnya diganti. Kilometernya juga masih ori ya, kita lihat. Kilometernya masih ori. Di berapa nih? 88.000 teman-teman. 88.613 ini kilometer yang saat ini. Ini servisnya di Nissan asli. Ini akan kembali lagi di kilometer berapa ini? Saya burem. Di kilometer 90.000 ya teman-teman ya. Di kilometer 90.000 itu akan balik lagi. Nanti dokumennya kalau teman-teman minat bisa datang ke lokasi kami, nanti kami sampaikan terkait dengan dokumen-dokumen servisnya. Semuanya lengkap, STNK SIM, STNK BPKB semuanya ada. Power windows aktif, terus kaca spion ya, itu juga masih bisa berfungsi dengan baik, jadi nggak ada isu di sini. AC juga nggak ada masalah, kita startup. Oke, kita nyalakan AC-nya juga nggak ada isu sebenarnya, all oke. Jadi nggak ada masalah terkait dengan fungsi dari semua fitur-fitur di mobil ini. Saya nggak akan nyampein banyak karena fiturnya sebenarnya Grand Livina juga nggak banyak teman-teman ya. Kuncinya juga masih belum keyless itu. Cuman saya pernah pakai Grand Livina itu yang L10 teman-teman, manual. L10 manual itu enak banget, nyaman banget. Cuman sudah kami jual karena ganti yang lebih baru, Innova. Terus pernah Altis kami jual, ujung-ujungnya baliknya ke Livina lagi teman-teman. Karena Livina itu mobil yang menurut kami itu paling optimal bagi kami ketika rute teman-teman adalah bukan rute-rute yang ekstrim gitu ya teman-teman ya. Banyak orang bilang wah Livina itu ngelitik dan sebagainya. Semua itu plus minus teman-teman. Terkait dengan keunggulan mobil itu nggak ada yang absolut tuh teman-teman ya. Kalau buat nanjak ya memang rata-rata mobil yang penggerak roda belakang itu lebih nyaman. Misalnya Avanza yang lama teman-teman, yang Veloz yang lama, atau Xenia atau Rush, itu pasti akan lebih enak itu dipakai untuk rute-rute yang naik gitu. Karena memang rasio gearnya lebih kecil gitu, rasionya lebih kecil sehingga ketika dipakai buat tanjakan itu lebih enak atau lebih nyaman. Lain halnya dengan mobil-mobil yang seperti ini, mobil Grand Livina misalnya, atau mobil expander atau mobil sedan pada umumnya itu biasanya pakai rasio gear yang lebih besar sehingga enak dipakai buat kecepatan tinggi, tapi kacau dipakai buat naik atau beban berat. Itu udah ilmiahnya teman-teman ya. Dengan cc yang sama kita ada dua pilihan, mau milih yang kenceng tapi buat naiknya payah, atau buat naiknya enak tapi buat kencengnya nggak enak. Karena mobil ini di RPM 2000 itu udah 110-an lebih gitu. Nanti videonya saya sampaikan ya nanti ya. Habis ini saya tayangkan di tol Cipali. Teman-teman sudah bisa menyaksikan ya. Tadi RPM-nya di 2000-an, kecepatannya 110 lebih itu teman-teman. Itu nggak akan tercapai ketika pakai mobil-mobil yang RWD itu ya, dengan sisi yang sama, karena memang didesain untuk nanjak, didesain untuk naik ya, untuk kekuatan gitu ya. Karena mobil ini memang didesain untuk di dalam kota atau
di rute-rute yang luar kota yang tidak ekstrim jalannya. Tapi ketika teman-teman bilang, oh nggak bisa dong dipakai buat nanjak, enggak, tetap bisa dipakai buat nanjak. Mobil ini masih bisa buat nanjak ekstrim sekalipun. Misalnya kemarin saya pakai di Tawangmangu buat 4 orang juga nggak ada isu. Memang pelan, jadinya pelan, nggak bisa kenceng. Terus dipakai buat naik ke Gedong Songo, kalau orang Semarang pasti tahu ya. Tanjakan-tanjakan itu ya kuat, itu nggak ada isu gitu. Bahkan muatannya juga agak penuh, nggak ada masalah. Cuman ya memang agak agak lama naiknya, juga nggak akan sekencang misalnya Innova atau Xenia yang RWD itu memang didesain untuk keadaan kondisi-kondisi kayak gitu. Tapi kalau udah di tol, top cuy, ini kenceng. 120 itu aku bisa bilang masih jogging teman-teman. Kalau udah agak kenceng ya 140 enak banget buat kenceng dan hemat. Ini buat saya dalam kota, ya ini bener-bener pelan ya. 15,1 dapatnya. Kalau misalnya di luar kota bisa dapat 17-an, 17 lebih. Nah, ini mobil ini nyaman. Maka dari itu saya simpulkan, ini pendapat saya pribadi, teman-teman saya udah beberapa kali pakai mobil baik RWD, FWD, baik beberapa merek. Mobil ini paling nyaman teman-teman, dengan harga yang cenderung murah teman-teman ya. Tapi jangan terus teman-teman bandinginnya sama Innova Reborn gitu ya misalnya, atau Pajero atau Fortuner. Ya tetap enakan mereka ya, karena harganya juga 3 kali 4 kali lipat gitu teman-teman. Ini harganya seratusan, cuman dengan senyaman yang 150-an kalau aku bilang. Oke, kayak gitu teman-teman. Ini interiornya bersih ya teman-teman ya, masih bersih asli itu. Saya kalau plafonnya juga bersih itu. Saya kalau jual mobil itu saya selalu mengasumsikan kalau mobil itu saya pakai sendiri gitu, karena jualan mobil kadang-kadang kalau nggak laku kan ujung-ujungnya dipakai sendiri kan teman-teman ya. Jadi dipakai sendiri juga harus prima, harus fit itu. Jadi mobil ini nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, nggak bekas overheat, nggak bekas legalitasnya sempurna itu ya, dari aspek legalitas BPKB atau STNK gitu. Ini masih panjang nafasnya untuk BPKB STNK di bulan Agustus 2024 gitu teman-teman. Teman-teman segera beli mobil sebelum, kalau misalnya niat untuk beli ketika lebaran, karena nanti lebaran di bulan April ya, pasti harga mobil naik sekali teman-teman. Ini sebelum lebaran segera kita, ayo kalau mau beli sekarang waktunya, mobil masih agak murah ya teman-teman ya. Beli mobil ini tinggal pakai ya intinya ya, semua nyala, AC-nya semuanya nyala. Aku nggak nge-review satu-satu ya, ini istilahnya ini bekas apa itu agak lama sekali nanti waktunya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ruang mesin. Nanti kita lihat ruang mesin ini sudah aku tarik, nanti kita lihat. Panas teman-teman di luar. Ini di Purwodadi jam berapa ini? Jam 2:30 ya, 2:18. Ini panas sekali. Intinya yang beli mobil ini insya Allah nggak nyesel teman-teman. Minusnya apa mobil ini? Semua nggak ada yang nggak minus teman-teman ya. Mobil bekas ini yang pakai dulu ibu-ibu itu ya, ibu-ibu yang pakai. Rata-rata saya tuh pakai, yang beli itu yang jual ibu-ibu rata-rata teman-teman ya, karena low kilometer biasanya buat antar mobil ketiga ini teman-teman. Beliau punya Navara, terus punya Rush, sama satunya ini dijual, mau diganti apa sih itu yang Honda WRV, Honda WRV. Dia beli itu, jadi dijual. Ini mobil ketiga, jadi emang low kilometer, mobilnya tiga-tiganya low kilometer. Ini selalu service record, jadi nggak akan ada isu ya teman-temannya. Saya pakai di luar kota Jakarta non-stop ya, nggak ada isu overheat, semuanya berjalan dengan semestinya gitu teman-teman. Oh ya, minusnya apa tadi? Minusnya memang di bagian bumpernya itu repaint, full repaint ya, depan belakang repaint. Itu infonya ya nyundul bu itu apa ya, bu itu kayak pagar lah ya, pagar pendek itu disundul sama ibunya, karena nggak ada sensor, nggak ada parking ya, nggak ada layar untuk parkir, rear kamera ya. Tapi kalau sensor mundur ini ada, berfungsi dengan baik. Terus
lampu fog lampnya jalan, itu aja sih menurutku yang paling kelihatan ya, menurutku ya agak kelihatan dicat ulang gitu ya. Karena warna putih itu ya kalau ngecat kelihatan teman-teman, sekilas aja kelihatan itu. Kalau misalnya mobil-mobil warna putih itu bekas dicat itu kelihatan banget. Makanya warna putih itu kelihatan bersih gitu ya. Cuman kalau udah pernah dicat itu belang pasti. Bumpernya itu warnanya nggak senada sama atasnya. Karena udah pernah dicat bumper full bumpernya. Cuman mobil ini nggak pernah nabrak ya, yang tiga item tadi nggak ada di mobil ini. Kita lihat di depan ya. Oh ya teman-teman, ini tips lagi ya. Ya ini tips lagi. Jadi rata-rata teman-teman kalau beli mobil usahakan yang joknya itu indikasi utama ya teman-teman ya. Salah satu indikasi yang paling gampang, joknya itu jangan sampai yang udah di recover. Kalau cover oke, maaf bukan recover, nggak di replace. Kalau udah di replace itu tanda tanya teman-teman. Belum mobil kilometer 100.000, 150.000 kalau udah diganti covernya atau joknya, itu aneh. Harusnya nggak diganti. Jok itu awet teman-teman, di kilometer 150.000 itu masih nggak bolong itu teman-teman. Kalau udah diganti berarti ada sesuatu yang aneh. Bisa jadi mobil itu diputer kilometernya atau bekas banjir dan lain sebagainya. Jadi itu indikasi yang wajib ditanyakan, kenapa bisa diganti. Kalau cover jok oke lah ya, kalau replace itu aneh. Jangan, menurutku itu udah, aku nggak mau beli kalau aku pribadi ya. Kalau mobil-mobil joknya itu nggak asli ya, nggak asli pabrikan. Alasannya apalah itu aneh. Menurutku ya aneh. Untuk apa motifnya diganti gitu loh. Ini cover bawahnya itu juga masih asli. Lihat bawahnya nggak ada karat sama sekali. Saya lihat yang kritikal kan tadi ya saya sampaikan ya. Tuh bersih. Sensor ini tuh bersih, nggak ada. Kalau bekas banjir kelihatan teman-teman tuh, besi-besinya tuh masih bagus. Tapi aku tadi ya saya sampaikan, kalau teman-teman mau datang, wah detail lagi malah bagus lagi. Ini bukunya anak saya tuh, nggak ada bekas banjir. Bekas oksidasi ya wajar lah ya, ada plastiknya masih ada. Nih interiornya tuh ya teman-teman ya, nggak bekas banjir, nggak bekas tabrak, nggak bekas overheat, legalitas aman. 105 juta teman-teman, 105 juta saya lepas. Nah ini akinya juga masih baru, ini masih biru ya teman-teman ya. Akinya aki kering. Kering nggak ya? Enggak kering. Bukan aki kering. Tuh ini masih biru. Ini apa ya namanya ya? Bukan aki kering sih ini. Aki basah juga nggak ngerti. Pokoknya udah diganti. Kalau saya nggak pernah beli yang kayak gini soalnya. Kalau aki yang ada itunya lebih murah dan lebih awet. Kalau ini kayaknya versi lebih mahal, malah free maintenance, malah menurut saya agak itu ya. Jadi bawaan sananya sih, bawaan dari saya beli udah kayak gini. Tuh. Biasanya kalau bekas banjir sini gendeng ya teman-teman ya. Gendeng. Ini karetnya juga masih belum pecah. Ini karetnya masih belum pecah ya. Masih oke, karena ini lumayan mahal, sekitar 600 sampai 800 ribuan. Yang kiri juga iya. Tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman ya. Kalau shocknya juga masih baru. Ruang mesinnya lumayan bersih. Ini mobil rawatan teman-teman. Kulennya aku nggak berani buka ini karena panas, habis tak pakai tadi. Tapi kulennya hijau. Kulennya pakainya warna hijau. Kulen ya, wah nggak kelihatan. Hijau, warnanya yang hijau. Olinya juga kalau oli ya agak coklat karena di kilometer 87.000, 90.000 mau ganti itu ya teman-teman ya. Oli transmisi juga masih bagus. Ini nggak bekas tabrak, kita bisa lihat. Kalau oksidasi wajar ya, misalnya kayak gini oksidasi ini pasti ada lah teman-teman. Tapi bukan bekas tabrak, ini lurus. Bullheadnya juga nggak bekas tabrak lah teman-teman.
Ini juga. Kok nggak fokus ya? Bentar. Tuh. Nggak bekas tabrak. Emang agak itu ya, agak kotor mobilnya. Ini juga bukan bekas repaint ya. Repaint tuh pasti stiker-stikernya diambil teman-teman. Terus bekas tabrak itu biasanya pecah. Bagian-bagian sini. Kalau mau teman-teman mau ngolong besok datang ngolong silahkan, saya persilahkan itu. Tapi ini dijamin nggak bekas tabrak. Intinya bekas-bekas insiden minor pasti itu. Ini catnya itu agak beda. Kalau datang langsung kelihatan teman-teman. Kelihatan. Cuman ya namanya apa ya? Yang namanya bumper tuh kalau nggak nabrak ya jos banget teman-teman. Orang saya itu pernah beli mobil baru, nggak pernah nabrak ya, kayak awet-awet. Parkir disundul teman-teman. Saya udah mengantisipasi biar nggak ketabrak, malah disundul. Sundul orang mobil parkir disundul. Ya gitulah yang namanya di jalan kan. Belakang juga iya. Kelihatan teman-teman sebenarnya kalau di sini nggak begitu kelihatan emang. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan langsung call aja teman-teman. Cakram masih bagus, masih tebel. Nanti dilihat aja. Itu aja teman-teman yang saya sampaikan. Intinya saya menjual unit second tapi optimal itu ya teman-teman ya. Barangnya optimal, pajaknya panjang di 2024 bulan Agustus. Harga saya lepas 105 itu ya. 107 saya bersihkan. Istilahnya kalau ada yang saya salonkan lah istilahnya 107. Ini mobil belum saya salonkan. Kan yang namanya mobil bekas tuh pasti ada istilahnya yang kotor itu nggak nyaman ya. Saya nggak nyaman sih, tipe orang yang nggak nyaman. Tapi kalau mau terima apa adanya 105 saya lepas. Tapi kalau mau bersih bekas di wax atau di coating itu 107 lah saya lepas itu teman-teman. Ini apa adanya reviewnya, silahkan nanti kalau berminat monggo datang. Ini Matic ya teman-teman ya. Monggo nanti sebelum lebaran nanti harganya pasti naik mobil-mobil. Jadi sebelum lebaran teman-teman bisa beli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.